Berikut adalah latihan soal SAS atau sumatif akhir semester atau PAS atau penilaian semester mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP atau MTSN semester 1 kurikulum Merdeka tahun 2024 beserta kunci jawaban. Dan untuk latihan soal PAS SAS mata pelajarannya, silakan cek di bagian deskripsi ya, linknya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Oke, ini teksnya untuk nomor 1 dan 2. Oke, pertanyaannya untuk nomor 1 dan 2. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet, warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Jerawat yang tidak terawat juga berwarna oranye kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari, antara Merkurius dan bumi. Venus mengitari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu, langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Itu ya, teksnya ya. Di stop dulu videonya dan disimak baik-baik teks ini. Oke, kita lanjut soal nomor 1. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Venus adalah planet dalam sistem tata surya. B. Venus sangat tua usianya. C. Venus berwarna oranye kehitaman. D. Venus terletak antara Merkurius dengan bumi. Maka jawaban yang benar adalah A. Venus adalah planet dalam sistem tata surya. Lanjut. Yang menjadikan paragraf tersebut tidak koheren adalah kalimat K. A7, B2, C1, D5. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah jawabannya adalah kalimat K5 ya, itu kalimat ke-5 ya, artinya yang menjadikan paragraf tersebut tidak koheren ya, koheren ya. Nah, koheren ini maksudnya apa? Koheren ini yaitu artinya keserasian atau bersangkut paut ya, itu artinya bersangkut paut ya. Dan kita lihat kalimat kelima ini apakah bersangkut paut. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4 dan kalimat 6. Kalimat 4 dan kalimat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima ini jerawat tidak terawat juga berwarna oranye kehitaman. Itu yang tidak koheren atau tidak sangkut paut ya dengan paragraf tersebut. Itu makanya yang tidak koheren adalah kalimat ke-5 ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yaitu D. Lanjut. Venus sangat tua dan berbatu. Dalam kalimat tersebut, manakah yang termasuk kata tugas? A. Sangat, B. Tua, C. Dan D. Berbatu. Maka jawaban yang benar adalah C. Dan itu termasuk kata tugas ya. C jawabannya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah untuk soal nomor 4 dan sampai 6 ya. Oke.
Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus saat terbang bersama. Mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan juga kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal, ya. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya selama setahun. Kelelawar bisa memiliki 3 bayi. Oke. Itu ya. Coba disimak dulu video ini. Atau di stop dulu videonya, disimakin dulu teks ini ya, simak baik sebelum masuk pada soal selanjutnya. Oke, kita lanjut. Pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf tersebut adalah: A. Kelelawar makan buah. B. Kelelawar hidup di siang hari. C. Kelelawar bertampang seperti tikus. D. Ada ribuan jenis kelelawar. Maka jawaban yang benar adalah B ya, kelelawar hidup di siang hari jawabannya. Dalam teks laporan hasil observasi tersebut, ya, letak struktur bagian pernyataan umum terdapat pada A. Kalimat pertama, B. Keseluruhan paragraf, C. Kalimat pertengahan, D. Kalimat terakhir. Maka jawaban yang benar adalah A. Kalimat pertama jawabannya. Pertanyaan yang jawabannya tidak ada di dalam paragraf tersebut adalah A. Bagaimana tahapan kelelawar dalam menghisap darah? B. Apa saja yang biasa dimakan kelelawar? C. Ada berapa jenis kelelawar dalam paragraf tersebut? D. Mengapa kelelawar memakan buah? Oke, maka jawaban yang benar adalah D ya, mengapa kelelawar memakan buah, itu yang tidak ada jawabannya dalam paragraf. Kita lanjut ya. Teks pidato persuasif termasuk dalam rumpun teks A. Eksposisi, B. Deskripsi, C. Eksplanasi, D. Narasi. Maka jawaban yang benar adalah A. Eksposisi jawabannya. Coba pikirkan, jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Oke. Cuplikan teks pidato persuasif tersebut menggunakan cara memersuasi pendekatan A. Emosi, B. Etika, C. Logika, D. Budaya. Jawaban yang benar adalah C ya, yaitu logika. Lanjut. Yang bukan merupakan tahapan dalam persiapan menulis teks pidato persuasif adalah A. Pelajari topik, B. Pahami tujuan, C. Pelajari efek, D. Pahami audiensi. Maka jawaban yang benar adalah C, itu pelajari efek. Itu yang bukan.
Ini untuk pertanyaan nomor 10 dan 11 ya. Sebagai pelajar, kita punya tanggung jawab moral untuk menunjukkan kepada masyarakat hasil dari didikan di sekolah. Salah satunya adalah dengan mencontohkan perilaku peduli terhadap lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan getol melakukan penghijauan adalah beberapa di antaranya. Maka dari itu, mari kita menjadi pelopor dalam kampanye peduli lingkungan. Oke, coba disimak dulu teks ini sebelum kita masuk pada soalnya. Stop dulu videonya dan dipelajari baik-baik ini ya, simak baik-baik. Oke. Cuplikan tersebut termasuk jenis teks pidato persuasif karena A. berupa ceramah kepada audiensi, B. berisi informasi aktual, C. berupa hasil observasi dan analisis yang sistematis, D. terdapat ajakan yang meyakinkan pembaca melakukan sesuatu. Maka jawaban yang benar adalah D. terdapat ajakan untuk meyakinkan pembaca melakukan sesuatu. D jawabannya. Arti kata bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah A. giat, B. mau, C. pintar, D. bekerja. Maka jawaban benar adalah A ya, giat jawabannya. Jadi yang arti kata bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah giat. Oke, yang bercetak miring yaitu ini ya. Nah, ini getol ini ya, artinya dan giat melakukan penghijauan. Getol ini artinya giat. Ya. Jawabannya adalah A. Lanjut soal 12. Pencuri tersebut berhasil ditangkap polisi. Kalimat di atas adalah kalimat di atas salah secara logika karena A yang seharusnya jadi sorotan adalah pencuri, B subjeknya polisi terbalik seharusnya ditaruh di depan, C kesalahan penggunaan ejaan, D tidak memiliki predikat. Maka jawaban yang benar adalah B ya, subjeknya polisi terbalik seharusnya ditaruh di depan. Ya. Maksudnya polisi berhasil menangkap pencuri tersebut ya. Ini seperti itu ya. Jadi B ya jawabannya. Oke, setiap kali diminta maju ke depan, Vano selalu bersemangat. Perbaikan yang tepat agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektif dan efisien adalah A. menghilangkan tanda baca koma, B. mengganti kata diminta dengan disuruh, C. meminta salah satu di antara maju, memilih salah satu antara maju atau ke depan, D. menghapus kata setiap. Maka jawabannya benar adalah C. memilih salah satu antara maju atau ke depan ya. Setiap kali diminta maju ke depan, Vano selalu semangat. Jadi dipilih ya antara maju atau ke depan ya. Atau setiap kali diminta maju atau setiap kali diminta ke depan ya. Jadi pilih salah satu ya. Itu yang benarnya ya. Jadi dihapus salah satu, pilih satu ke depan atau maju ya. Bisa bunyi kalimatnya, setiap kali diminta maju, Vano selalu semangat. Atau setiap kali diminta ke depan, Vano selalu semangat ya. C jawabannya. Pertanyaan untuk nomor 14 dan sampai 16. Pertanyaan untuk 15 sampai 16. Pagi ini aku bangun dengan kondisi tubuh sepenuhnya remuk redam.
Aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi semalam, tentang bagaimana pada akhirnya orang tuaku memutuskan berpisah setelah pertengkaran hebat dan suara denting barang pecah belah dan lantai yang beradu. Setelah ratusan malam bertengkar, ayah keluar rumah dengan hanya membawa pakaian yang melekat di tubuhnya dan satu tas ransel. Entah berisi apa, sementara ibu hanya bisa menangis di pojok kamar, ya. Sementara ibu hanya bisa menangis di pojok kamar. Entah menangis karena sedih atau justru bahagia. Sementara aku di sini meringkuk kedinginan di kamar. Ternyata cinta bisa berubah menjadi malapetaka. Oke, itu ya teksnya. Coba simak dulu, di stop dulu videonya, ada simak lebih baik. Ini ya teksnya. Oke. Oke, kita lanjut. Alur apakah yang dominan dalam cuplikan cerpen tersebut? A. Maju, B. Campuran, C. Flashback, D. Mundur. Maka jawaban yang benar adalah B. Campuran jawabannya. Jawabannya ya. Sudut pandang yang digunakan dalam cuplikan teks cerpen tersebut adalah A. Sudut pandang orang ketiga, B. Sudut pandang orang kedua, C. Sudut pandang orang pertama, D. Sudut pandang orang keempat. Maka jawaban yang benar adalah C. Sudut pandang orang pertama jawabannya. Jika dimasukkan dalam bagian cerpen secara keseluruhan, cuplikan tersebut masuk ke dalam struktur A. Resolusi, B. Komplikasi, C. Rangkaian peristiwa, D. Orientasi. Maka jawaban yang benar adalah A. Resolusi jawabannya. Bintang tidak menyuruh Vira mengembalikan buku. Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat tersebut adalah A. Tanda titik, B. Tanda tanya, C. Tanda seru, D. Tanda koma. Maka jawaban yang benar adalah A. Tanda titik ya. Bintang tidak menyuruh Vira mengembalikan buku titik ya. A jawabannya. Tanggapan terhadap sebuah buku termasuk jenis teks A. Opini, B. Fakta, C. Resensi, D. Persuasi. Maka jawaban yang benar adalah C. Resensi jawabannya. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam memberikan tanggapan, kecuali A. Menggunakan bahasa yang santun, B. Memberikan pendapat yang objektif, C. Menghindari subjektivitas, D. Memasukkan unsur ajakan. Maka jawaban yang benar adalah D. Memasukkan unsur ajakan ya. D jawabannya. Lanjut. Memberikan kritik dalam teks tanggapan sah-sah saja, asalkan memperhatikan beberapa hal di bawah ini, kecuali A. Kritik harus bersifat konstruktif, B. Kritik disertai saran lebih baik ya. Lalu ada C. Kritik harus dilandasi niat yang baik, D. Kritik harus menyerang pribadi. Maka jawaban yang benar adalah D ya, kritik harus menyerang pribadi.
terkecuali. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.